kurang keras. Sekali lagi yang di rumah maupun ada tempat ini. Halo adik-adik semuanya. Halo. Oke. Apa kabar semuanya? Baik, luar biasa. Puji Tuhan ya, selama seminggu kita semua percaya bahwa kita kuat, kita sehat sampai hari ini. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Amin. Oke, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mulai dengan ibadah sekolah minggu kita. Kita angkat pujian yang berkata, hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Kita sama-sama belajar pujian ini ya. Keselamatan
yang di rumah, baik di tempat ini, ayo semuanya lipat tangan, kita akan masuk dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami anak-anak sekolah minggu, pada pagi hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami menyerahkan ibadah sekolah minggu kami dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau menyertai setiap kami supaya kami dapat duduk diam untuk kami memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami lebih lagi Tuhan untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Kami lebih siap lagi untuk memulai ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Hai adik-adik semuanya, masih sehat? Sehat. Masih semangat? Semangat. Kurang keras deh. Halo adik-adik semuanya. Halo kakak. Masih semangat? Semangat dong. Kayaknya yang di gereja kedengaran suaranya, yang di rumah tidak. Oke, kita terus memuji Tuhan. Mari saya undang kita semua yang ada di gereja, kita bangkit berdiri. Kita terus memuji Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata jalan serta Yesus. Oke, puji Tuhan. Kita terus memuji Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Waktu aku susah
ada gerakannya. Mungkin lagu lama atau adik-adik pasti masih ingat. Lagu ini ada gerakannya, nanti adik-adik semua yang ada di rumah maupun yang ada di sini bisa mengikuti gerakan kakak-kakak di depan ya. Kita sama-sama angkat pujian ini. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah turut orang tua terlebih Tuhan. Tuhan. Oke. Adik-adik semuanya, kita masih tetap berdiri. Kita sudah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada, baik di rumah atau di gereja atau kemanapun kita melangkah. Tuhan Yesus selalu menyertai setiap kita bersama dengan orang tua kita masing-masing. Kita angkat pujian yang berkata, ku ingin dengar cerita. kasih Tuhan, kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan Yesus kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam dalam setiap kehidupan kami. Berikanlah kami hati sebagai seorang murid, supaya kami anak-anak sekolah minggu di tempat ini kami terus duduk diam, mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Tommy, supaya kami dapat mengerti, memahaminya, dan memberi kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, kami terus bertumbuh di dalam Engkau, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami siap duduk diam mendengarkan cerita firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, saya silakan kepada Kak Tommy. Halo, shalom adik-adik. Shalom. Yang di gereja, shalom adik-adik. Shalom, shalom. Yang di rumah, shalom. Shalom. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar. Ketumi bersyukur hari ini adik-adik, kalau adik-adik melihat
di grup kita, Katomi diberikan judul Setia dalam Perkara Kecil. Nah, ini perumpamaan yang Tuhan kasih buat kita semua supaya kita sama-sama belajar adik-adik. Kenapa sih kok Tuhan suruh kita setia sih dalam perkara-perkara kecil? Kenapa sih Tuhan gak mau langsung kasih kita, wah yang besar begitu? Contoh, Kak Jok kepengen mobil, dikasih mobil mainan dulu. Baru mobil yang, wah. Kalau belum tahu bawa juga berbahaya. Adik-adik, Katomi bersyukur hari ini Katomi masih ada, diberikan kesehatan. Kita semua, itu semua karena kebaikan Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kita. Adik-adik yang menyaksikan, mari kita sama-sama buka kebenaran firman Tuhan. Di dalam, ada yang tahu? Oh ya, sudah ada di layar. Di mana adik-adik? Di Lukas 16 ayat berapa? Ayat 10 sampai 18. Tetapi adik-adik, Katomi mengajak kita untuk kita melihat dari ayat 10 sampai ayat yang ke-14 saja. Yang di gereja sudah mendapatkan, amin. Yang di rumah sudah? Tunggu 1 menit. Oke, baik. Katomi minta kerjasamanya adik-adik yang di gereja sama adik-adik yang di rumah. Supaya kita sama-sama fokus. Bukan Katomi sendiri yang baca, tetapi kita semua. Kita kerjasama. Katomi ayat 10, adik-adik ayat 11. Katomi 12, adik-adik 13. 14 kita sama-sama. Ingat ya. Oke. Mulai dari Katomi yang Lukas 16 ayat 10 dengan judul Setia dalam Perkara yang Kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak setia dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar dalam perkara-perkara besar. Ayat 11, adik-adik. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak cukup, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Sama-sama hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Semuanya itu didengar oleh orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh dia. Haleluya. 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 Oke, puji Tuhan. Terima kasih ya adik-adik buat kerjasamanya. Nah adik-adik yang dalam Tuhan, kita sungguh bersyukur ya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita itu hal-hal yang kecil. Kenapa sih Katomi kok dari hal-hal yang kecil? Kan saya maunya kan yang wow, yang dahsyat. Supaya kan saya nanti langsung hebat begitu. Adik-adik tidak. Tuhan Yesus itu tidak mau kasih adik-adik hal-hal yang besar dulu. Kenapa? Kalau hal-hal yang besar nanti adik-adik bingung. Kok bisa gini ya? Kok gini ya? Terakhir nanti jadi anak-anak yang sombong. Anak-anak yang tidak percaya kepada Tuhan. Menganggap bahwa dia bisa sendiri. Saya kan kerja PR bisa sendiri. Ngapain dibantu? Itu anak-anak yang sombong. Mereka tidak
setia. Nah, coba kita kembali. Coba Kak, slide-nya yang berikut. Ini pertanyaan buat kita. Apa itu kesetiaan? Adik-adik bisa lihat di layar. Kalau Kak Tommy lihat di dalam kamus itu keteguhan hati, ketaatan dalam persahabatan dan perhambaan, kepatuhan. Nah, itu adalah bagian-bagian dari yang ini adik-adik, yang kesetiaan. Jadi adik-adik yang setia itu adalah adik-adik yang taat. Taat dalam apa Kak Tommy? Kalau adik-adik lihat orang lagi pegang apa itu? Besi tajam itu, namanya apa itu? Cangkul? Bukan. Kapak? Bukan, apa itu? Pokoknya itu. Dia lagi kerja adik-adik. Itu katanya skop, bukan juga. Garpu, bukan. Adik-adik lihat itu gambar itu orang lagi pakai helm, terus dia lagi kerja. Kerja apa itu? Cuci piring. Tukang, bukan cuci piring. Iya adik-adik, dia lagi kerja. Dia setia di dalam pekerjaannya adik-adik. Dia taat untuk menyelesaikan pekerjaannya. Terus adik-adik lihat gambar yang berikut. Ada dua oma opa jalan tondok-tondok begini. Sudah tua, sudah bungkuk, pakai tongkat jalan. Nanti Kak Tommy juga begitu. Nanti adik-adik semua juga begitu. Nanti kalau dari kecil, besar, remaja, pemuda, dewasa, lalu nanti tua lagi bongkok. Adik-adik lihat itu loh, oma sama opa itu yang digambar, mereka dua setia loh, sehidup semati. Keren kan gambarnya? Iya adik-adik, mereka setia. Dari hal yang terkecil loh adik-adik. Pertama mereka menikah, terus membangun hubungan sampai mereka jalannya pertama yang jalannya mesra, ceweknya gini, cowoknya jalan tegak begini kayak Kak Tommy. Iya adik-adik. Pertama ceweknya yang jalan, langsung begini-begini, cowoknya yang keren. Tapi adik-adik lihat, terakhir mereka tua, mereka jalannya gimana? Itu adalah bukti kesetiaan mereka adik-adik. Terus di dalam persahabatan, adik-adik lihat ini. Sahabat adalah bukti bahwa di dunia ini tidak ada seorang pun yang ditakdirkan untuk sendiri. Jadi adik-adik ada sahabat, ada teman. Setialah dalam persahabatan adik-adik. Keren kan adik-adik lihat, mereka saling rangkul. Terus yang di sebelah itu anak kecil tuh, mereka lihat jalannya lurus, mereka dua dekat terus jalan. Kak Tommy percaya bahwa adik-adik atau anak-anak sekolah minggu Philadelphia Ambulu adalah anak-anak yang setia, baik dalam apapun itu, mungkin hal yang terkecil. Nah, hari ini juga Tuhan mau mengingatkan kepada kita. Oke, next Kak. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari tentang kesetiaan. Nah, kesetiaan adalah sikap yang tidak mendua adik-adik. Tidak mendua itu artinya tidak bingung. Adik-adik lihat foto itu dia bingung. Dia mau ke sini atau ke sana ya? Dia mau ke sini atau ke sana ya? Jadi, saya mau setia atau tidak ya? Kalau ayat yang tadi kita baca itu Yesus sedang memberitahukan kepada adik-adik dan Kak Tommy, kamu mau setia kepada dunia ini atau yang jahat, atau mau setia kepada kerajaan sorga atau kepada Tuhan Yesus? Intinya Yesus mau mengajarkan kepada adik-adik mau setia kepada iblis atau kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Jadi kesetiaan itu adalah sikap
yang tidak mendua atau plimplang, bingung. Kalau orang Kupang bilang bintang, bingung tengah. Oh mana bintang? Oh nggak ada. Bintang jangan sakit hati. Ketumiannya apa aja? Iya adik-adik. Jadi adik-adik itu tidak bingung. Saya ini anak sekolah minggu, apakah saya harus taat ke sekolah? Kalau sekarang tidak apa-apa, lihat di online juga nggak apa-apa. Tapi kalau sudah selesai kita harus setia beribadah. Jangan ini hari sekolah minggu, tetapi ada film yang bagus. Adik-adik pilih yang mana? Ada film kartun. Mau pergi ke gereja atau pergi jalan-jalan ya? Waduh bingung. Mau pergi gereja atau mau main game ya? Aduh bingung sekali. Nah, kita tidak boleh mendua, kita tidak boleh bingung. Kita harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Oke Kak, coba berikut lagi. Setia dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Tugas apa itu? Tugas sekolah dikerjakan sampai selesai, baru bermain HP. Baru kerja tugas yang diberikan oleh guru dari Kak Tommy kemarin tanya Kak Tommy punya anak-anak kelas Iman, itu anak laki-laki saja. Terus ada beberapa perempuan juga Kak Tommy tanya. Kak Tommy suruh kirim foto. Katanya, Kak Tommy tugasku banyak. Kak Tommy kaget, tugasnya banyak sekali jadi nggak bisa kirim foto. Terus ada yang bilang, aduh Kak Tommy kita ini sekolah terus tugas-tugas yang diberikan, aduh banyak sekali. Oh iya, itu harus dikerjakan. Jangan baru satu nomor begini, lihat HP, lihat IG dulu. Ada Kak Tommy chat, kirim foto. Terus belum selesai kerja nomor 2, buka IG, belum selesai nomor 3, lihat ini. Terakhir tidak selesai adik-adik. Jadi tugas yang diberikan, karena kita kalau anak-anak itu Kak Tommy mau kasih tahu supaya kita setia untuk mengerjakan tugas atau PR yang diberikan oleh guru sampai selesai. Jangan seperti poin yang pertama, jangan mendua, jangan bingung, saya mau kerja tugas atau ini. Nanti sebentar. Kalau sudah selesai saya chat teman saya. Kalau sudah selesai saya buat ini, baru saya mau lanjut kerja tugas nomor 3. Atau jangan dulu, saya mau pergi dengan teman-teman jalan-jalan. Adik-adik, Tuhan Yesus mau kita setia dalam hal yang terkecil dulu. Adik-adik mungkin berpikir, kan Kak Tommy nanti kan bisa dikerjakan betul. Tetapi Tuhan Yesus mau supaya kita setia di dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang berikut, dalam membersihkan rumah sampai bersih baru pergi bermain. Kalau mama minta tolong, siapa di sini ya? Jangan. Ko Yoel, tolong mama cuci piring. Baru cuci 2-3 piring langsung, langsung kok. Tidak ya. Ko Yoel ini anak yang rajin. Terus kalau teman-teman yang lain, kalau diminta tolong untuk sapu rumah, baru sampai mau selesai langsung ditinggal sapunya karena diajak teman jalan-jalan. Nah, atau mungkin disuruh mama minta tolong pergi belanja. Karena sampai tengah jalan lihat teman-teman lagi bermain, ikut bermain juga. Waduh, Kak Tommy juga kadang-kadang dulu masih kecil tuh begitu adik-adik. Jadi Kak Tommy mau mengajar kepada adik-adik. Jadi orang tua kalau suruh apa itu pergi. Kalau kita di Kupang itu datang itu sudah ditunggu dengan kabel atau apa, dipukul karena memang salah. Nah, itu tidak baik ya adik-adik ya. Jangan ditiru. Yang berikut, di dalam
pelayanan atau pekerjaan Tuhan. Nah, ini yang penting adik-adik. Jadi Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita untuk kita setia. Entah itu kita terima tamu, entah itu kita pegang LCD, atau membawa persembahan, atau bermain musik seperti teman-teman yang di depan ini. Itu harus setia, jangan banding-bandingkan. Oh, kok saya ini paling belakang ya terima tamu, kenapa saya nggak di depan sana kayak Cece Luis? Kenapa saya nggak seperti Koko siapa ini? Koko Gilang, Cece Kai, nah, Mas yang paling ganteng ini ya, Mas Agus. Kenapa ya? Adik-adik, Tuhan Yesus mau menjelaskan kepada kita supaya kita setia dalam pelayanan. Terlebih adik-adik, setia dalam perkara kecil itu yang apa yang Yesus mau jelaskan dalam ayat-ayat tadi, yaitu tentang mamon. Nah, mamon itu adik-adik itu tentang uang. Tommy, kenapa tentang uang? Salahkah saya pegang uang? Oh, enggak salah adik-adik. Tetapi yang salahnya tuh kalau adik-adik salah dalam mempergunakan uang yang diberikan. Kan saya hanya dikasih mama 100.000, terlalu banyak, 10.000. Kan saya pakai jajan, kata Tommy. Iya betul. Tetapi adik-adik harus belajar nabung, belajar memberi persembahan atau apapun itu. Dan selebihnya itu punya adik-adik. Beli untuk kebutuhan saja. Jangan lihat ini, minta lihat ini, mau beli, lihat sana, mau ambil, lihat ini, mau semua. Jadi contoh, mama kasih uang. Ini ya uang 100.000 dalam seminggu ya. Belum sampai 1 hari, 1 jam habis. Nah, Tuhan mau supaya kita setia dalam perkara kecil, terlebih uang. Kalau adik-adik pelajari tadi di pasal yang ke-15, itu Yesus bandingkan dengan orang Farisi yang serakah dengan uang. Nah, mereka salah mempergunakan itu adik-adik untuk kepentingan diri sendiri. Jadi adik-adik, Tommy mau menjelaskan di sini, kalau kita mau setia dalam perkara kecil, apapun yang diberikan kepada kita harus belajar untuk mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Entah tugas yang diberikan, kepercayaan yang diberikan orang tua memberikan kita barang, uang harus dipergunakan sebaik-baiknya, terlebih uang ini. Jadi, kalau mama berikan 10.000, adik-adik harus belajar untuk menabung yang lain, terus sisakan yang lain untuk persembahan dan uang jajan adik-adik. Mau mungkin di sekolah mau beli ini, tetapi adik masih ada simpanan yang lain. Nah, begitu. Jadi adik-adik tidak salah dalam menggunakan uang yang dipercayakan oleh orang tua kepada adik-adik. Seperti tadi Kak Tommy bilang, kalau mama kasih 100.000 seminggu, jangan 1 hari sudah habis. Haleluya. Haleluya. Ya, kurang semangat. Kalau Kak Tommy bilang haleluya, adik bilang haleluya, haleluya, haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Oh, semangat, puji Tuhan. Berarti Kak Tommy yakin adik-adik semua memperhatikan. Nah, yang berikut, Kak, coba next. Nah, mengapa adik-adik dengan saya harus setia? Mengapa? Tanya di dalam hati Tuhan. Mengapa saya harus setia? Nah, yang pertama itu adalah perintah Tuhan. Dari ayat yang sudah kita baca, Yesus mau menjelaskan kepada adik-adik dan Kak Tommy supaya tetap setia, karena itu adalah perintah Tuhan. Ketika kita setia, maka kita akan setia juga kepada Tuhan Yesus.
Itu perintah Tuhan adik-adik dalam kehidupan kita. Ketika adik-adik setia kepada Tuhan Yesus, baca Alkitab mungkin di rumah, atau berdoa mungkin, beribadah. Nah, adik-adik sudah melakukan perintah Tuhan itu, setia dalam membaca Alkitab, berdoa. Dan itu adik-adik adalah anak-anak yang setia. Dan yang berikut, ketika itu perintah Tuhan, supaya kita diberikan kepercayaan yang besar. Siapa yang di sini mau diberikan kepercayaan yang besar? Angkat tangan. Oh, gak ada yang mau angkat tangan? Oh iya, semua. Amin. Adik-adik, tadi yang poin pertama, kalau adik-adik setia dalam mengerjakan PR, itu hal yang terkecil. Nah, yang terbesar apa? Adik-adik akan meraih masa depan yang baik. Pelajaran yang adik-adik pelajari itu akan menuntun adik-adik untuk dapat meraih masa depan adik-adik. Ada yang mau jadi dokter, kalau nggak kerja tugas, nggak belajar, bisa nggak jadi dokter? Nggak bisa. Kalau yang seperti tadi Kak Tommy, tunjukkan itu kakek-kakek, nenek-nenek jalan-jalan itu. Kalau mereka nggak belajar setia dari pertama mereka menikah, kira-kira mereka bisa berjalan berdua sampai bongkok begini nggak? Nggak bisa adik-adik. Jadi kita itu harus setia dalam perkara-perkara yang kecil. Terlebih uang. Kalau adik-adik di sini ada yang mau jadi mungkin menteri keuangan. Amin. 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 Kalau ada yang mau jadi menteri keuangan, kalau tidak tahu simpan uang, tidak tahu begini-begini, tidak belajar dari sekarang, ya kapan lagi? Terus diminta tolong orang tua bantu kerja ini, gak mau. Nanti kalau sudah jadi orang tua minta tolong anak kerja ini, nanti bilang anak melawan. Nah, dulu juga kita sama. Jadi adik-adik, mari kita belajar untuk setia kepada Tuhan. Oke? Oke, Kak Tommy mau nyanyi dulu. Setialah. Ayo semua berdiri. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu? Setialah sampai mati. Setialah sampai mati. Saya kembalikan kepada Bu Esther. Bapa di surga, terima kasih Engkau Allah yang setia terlebih dahulu. Begitupun kami mau meneladani kehidupan Kristus dalam hidup kami. Kami mau belajar setia dalam hal-hal apapun juga yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mulai kecil kami belajar setia, dan suatu saat nanti Tuhan percayakan yang luar biasa bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat ibadah sekolah minggu, baik langsung maupun online saat ini Tuhan. Kami bersama anak-anak dan guru-guru tetap satu hati di dalam doa buat keberadaan bangsa dan negara kami, supaya kami juga
boleh semakin diberkati dan kami juga memiliki kebebasan untuk lebih lagi memuji nama Tuhan dengan keadaan ini semakin menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat persiapan Natal, baik anak-anak dan guru-guru Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan. Kami akan bawa persembahan juga Tuhan memberkati hidup kami, memberkati pekerjaan papa mama apapun yang mereka lakukan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami siap bawa persembahan, seraya kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, selamat pagi anak-anak. Tuhan Yesus berkati.